Oke, sudah live on YouTube. Baik, untuk rekan-rekan, waktu istirahat sudah habis. Sekarang kita berkumpul lagi di sesi yang terakhir, yaitu adalah sesi penilaian. Untuk sesi yang untuk penilaian pertama itu mengevaluasi Lisa, evaluator. Penilai pertama kita adalah Toastmaster Dini dari Malang Toastmaster. Saya persilahkan. Baik, terima kasih pengarah acara. Saya pin dulu timernya. Pertama, saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada Toastmaster Lisa Hernawati karena sudah berhasil menyampaikan pidato pertamanya di Toastmasters ya sebagai proyek pemecah kebisuan atau pemecah kebekuan. Menurut saya, Toastmasters Lisa tampak sekali nyaman berbicara di depan para hadirin hari ini ya. Karena terlihat sekali tidak ada perasaan atau raut wajah grogi gitu atau resah seperti itu. Biasanya untuk yang pidato pertama kita seringkali melihat anggota Toastmasters ini masih terlihat raut muka takut ataukah grogi gitu ya. Tetapi saya melihat bahwa Toastmasters ini sangat nyaman berbicara di hadapan kami semua. Dan itu adalah modal yang sangat baik sebagai pembicara publik. Dan yang kedua, saya suka sekali mendengar kisah dari Toastmasters Lisa karena Toastmasters Lisa bisa menyampaikan sebuah cerita dengan pesan yang cukup dalam di akhir, yaitu tentang bagaimana Toastmasters Lisa menemukan jati dirinya, apa yang Toastmasters Lisa inginkan. Toastmasters Lisa tumbuh menjadi seseorang yang begitu mandiri, berani, dan bisa menemukan kebahagiaannya sebagai pejuang kebebasan untuk kekerasan bagi perempuan dan anak-anak, dan itu adalah sesuatu pencapaian yang baik, sehingga di sini kami semua juga akan semakin mengenal Toastmasters Lisa. Nah, jadi tujuan utama dari proyek ini sudah berhasil dilakukan oleh Toastmasters Lisa, yaitu membuat kami semua menjadi mengenal lebih dekat siapa sosok dari Toastmasters Lisa. Dan yang kedua, selain mengenal lebih dekat, Toastmasters Lisa mampu memberikan bumbu pesan-pesan moral tadi, dan itu sangat baik ya, karena biasanya untuk pembicara dari proyek pertama pemecah kebisuan ini mungkin hanya sekedar memperkenalkan diri, tetapi bagusnya adalah Toastmasters Lisa dapat memberikan pesan moral yang dapat kita pelajari semuanya. Bagaimana kita juga harus memperjuangkan kemerdekaan para perempuan dan anak dari kekerasan, seperti itu. Untuk yang namun saya rasa Toastmasters Lisa masih dapat bisa meningkatkan pidatonya lebih baik lagi dengan dua hal ini. Yang pertama adalah kontak mata. Nah, memang sedikit sulit bagi kita semua ketika kita berada dalam situasi pertemuan virtual seperti ini ya. Namun perlu dicatat bahwa bagaimana cara untuk bisa memberikan kontak mata kepada para hadirin yang ada di sini, yaitu dengan menatap kamera secara langsung, sehingga tatapan kita ini akan langsung sampai kepada hadirin. Dan yang kedua, mungkin agar lebih fokus kembali, mungkin Toastmasters Lisa bisa mengerucutkan topiknya, jadi tidak terlalu panjang di cerita keluarganya, tetapi lebih fokus bagaimana perjalanan Toastmasters Lisa secara pribadi, sehingga Anda bisa menemukan jati diri Anda tadi itu. Baik, saya rasa seperti itu. Namun untuk semuanya, saya rasa ini luar biasa, sangat menginspirasi. Kembali ke pengarah acara. Terima kasih, Toastmaster Dini. Sebelumnya saya mau minta maaf, ternyata untuk sesi dari evaluasi akan dibawakan oleh DTM Wijaya sebagai penilai umum. Saya kembalikan dulu ke DTM Wijaya. Terima kasih, Toastmaster Amalia. Teman-teman, inilah yang kita tunggu-tunggu, sesi ketiga. Sekarang untuk penilai kedua, saya persilakan Distinguished Toastmaster Miranda untuk menilai Toastmaster Ayu Anantia. Saya persilakan Distinguished Toastmaster Miranda. Tunggu, saya cari Ayu dulu. Sebentar, mana Ayunya? Itu dia.
Jadi kalau lihat Ayu nggak bisa lihat timer, jadi saya harus set up saya juga kira-kira. Baik, kita mulai. Toastmaster Ayu, selamat. Anda telah sangkil dalam memenuhi tujuan dari proyek Anda, yaitu berbicara, berpidato. Nah, sekarang saya juga akan menyampaikan sesuatu yang menurut saya, dan saya yakin semuanya juga setuju, bahwa dengan pernyataan dari Confucius ini, kemana kamu pergi, pergilah dengan seluruh hatimu. Itu adalah kesimpulan saya untuk pidato Ayu hari ini, yang dimana benar-benar sangat dari hati dan sangat berapi-api. Ya, dan ini adalah satu dari dua hal yang saya sangat suka dengan pidato Ayu. Yang pertama yaitu tadi. Jadi pidato Ayu ini benar-benar dari hati, semangatnya tidak kita ragukan lagi, siapapun yang mendengarkan tahu di mana hati Ayu, dan juga kita jadi sangat terinspirasi dengan kecintaan yang begitu besar terhadap Toastmasters. Dan yang kedua, dari segi struktur, saya sangat suka, terutama dengan openingnya, dengan pembukanya Ayu, yang sangat kreatif, menggunakan topi yang berbeda-beda dan sangat jelas sebagai presiden, sebagai kabid, sehingga kita sudah dituntun untuk mendengar yang berikutnya. Ini pidato Ayu ini akan sangat jelas. Kemudian dituruti juga dengan body atau poin-poin berikutnya yang sangat jelas, antara apakah itu Toastmasters. Jadi ada 3 poin di sini yang saya lihat, apa itu Toastmasters, misi Toastmasters, dan juga hal-hal yang disukai dalam pembelajaran oleh Ayu itu. Dan dari sini kita juga jadi lebih mengenal siapa Ayu, dari apa yang dia sukai. Dan kemudian yang terakhir dari bagian struktur itu adalah pesan atau CTA dalam bahasa Inggris, ya, call to action-nya. Jadi sangat jelas misi Ayu di sini adalah mengajak semua orang untuk mencintai Toastmasters seperti Ayu, dan berharap bahwa semua akan terinspirasi dari apa yang didapat sehingga nanti juga ingin bergabung dengan Toastmasters. So, selamat Ayu untuk poin-poin ini yang menurut saya sangat luar biasa. Dan kemudian ada juga suatu peribahasa yang mengatakan bersiap adalah setengah dari kemenangan. Ini oleh Miguel de Cervantes. Yang Ayu lakukan sudah setengahnya nih, sudah setengah menuju kemenangan. Dan ada yang setengah lagi yang saya ingin usulkan, yang saya harap bisa mengangkat lagi pidato Ayu untuk menjadi lebih sempurna. Yang pertama adalah dari segi volume. Jadi ada 2 hal. Yang pertama dari volume. Dan di sini saya melihat tidak ada dinamika, jadi volumenya cenderung untuk keras, dalam terus-terus keras, dan kelihatan sedikit nervous gitu ya. Jadi saya usulkan untuk bernafas, ya, dipelankan sedikit, dan mungkin nadanya diturunkan sehingga buat yang mendengar juga itu menjadi sesuatu yang teduh dan meyakinkan, ya. Dan poin yang kedua adalah kembali kepada dasar, yaitu berlatih, persiapan. Nah, persiapannya ini adalah dengan latihan. Saya tidak tahu apakah Ayu menulis atau tidak, tapi saya usulkan untuk ditulis sehingga bisa dibaca dengan tenang, dan sehingga tidak ada jeda-jeda dalam pidatonya. Nah, itulah masukan saya untuk penilaian saya untuk Ayu. 2 hal yang pertama yang saya suka adalah dari segi struktur dan dari segi faktor hati, dan 2 hal yang bisa ditingkatkan adalah mengenai volume atau vokal variety-nya, dan juga lebih berlatih. Dengan ini saya harap nanti bila digunakan akan membuat pidato Ayu menjadi lebih lancar, lebih halus, dan lebih mempesona kembali. Selamat untuk Ayu. Oke, selanjutnya untuk penilai ketiga, saya persilakan Toastmaster Dikra Prana untuk menilai Toastmaster Purwanto. Saya persilakan. Terima kasih Wijaya Purwanto, terima kasih telah men-sharing pidato tentang hari yang buruk. Yang saya suka dari pidato Anda adalah
bahwa judulnya berhasil mengakomodasi keseluruhan plotnya, yaitu dari ditilang polisi, kemudian ketemu ban pecah, ketemu mantan, kemudian ditabrak, dan berakhir dengan pesan moralnya. Saya suka sekali dengan ekspresi Anda, walaupun saya hanya bisa melihat dari layar laptop saya, tapi saya bisa melihat Anda eye contact dan kontak mata dan gerakan tangannya. Saya yakin jika Anda bicara secara offline, secara langsung, maka Anda akan menguasai panggung. Kemudian intonasi juga sangat dinamis. Ketika senang, Anda terdengar senang. Ketika sedang masalah, saya bisa merasakan dari suara Anda tentang suasana hati Anda. Jadi suaranya dinamis. Jadi saya suka ekspresi dan suaranya. Saya juga suka humor Anda. Tadi ada bagian yang break sedikit, mungkin gangguan sinyal tentang Indomie, itu mestinya akan lucu kalau bisa sempurna. Sedikit saran agar bisa lebih sempurna pidatonya. Ketika Anda mendorong motor tadi, Anda bisa menambah sedikit deskripsi, misalnya saya sampai di Pakuwon dengan keringat bercucuran, sehingga kita bisa membayangkan betapa lelahnya Anda. Atau ketika ditabrak motor, Anda bisa menggambarkan dengan ketika saya sedang naik motor, tiba-tiba gubrak, sehingga kita bisa membayangkan betapa kerasnya tabrakan itu. Beberapa joke juga bisa diselipkan, misalnya ini ide saja, misalnya ketika Anda bilang ketemu mantan, maka Anda bisa bilang salah satu dari banyak mantan saya. Atau untungnya Bapak yang menabrak tadi bersedia untuk mengganti rugi. Coba kalau dia membawa kantor polisi, bisa saja ketemu polisi yang tadi menilang saya. Gitu. Di closingnya saya suka dengan pesan moralnya bahwa kita harus tetap tersenyum. Bisa juga ditambahkan supaya closingnya mengait kembali ke awal, bisa dikatakan lain kali jika melihat lampu merah, pikirkan baik-baik, jangan sampai itu jadi hari yang buruk. Begitu. Terima kasih. Silahkan kembali ke pembawa. Terima kasih Toastmaster Dika. Oke, selanjutnya saya ingin penghitung waktu untuk laporan penghitung waktu untuk sesi penilaian. Baik, untuk sesi penilaian ini, Toastmaster Dini 3 menit 30 detik, kemudian DTM Miranda 4 menit 17 detik, dan Toastmaster Prana 2 menit 41 detik, sehingga dari 3 penilai kita, hanya 2 yang memenuhi syarat, yaitu Toastmaster Dini dan Toastmaster Prana. Demikian laporan penghitungan waktu. Terima kasih. Oke, terima kasih penghitung waktu. Jadi teman-teman boleh pilih Dini atau Dika. Silakan. Sambil menunggu laporan pengumpul kertas suara, saya ingin tim saya dari penghitung bunyi tanpa makna, Toastmaster Teresia Enda, untuk melaporkan laporannya. Terima kasih DTM Wijaya. Rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat, saya akan melaporkan. Oke, teman-teman. Penghitung bunyi tanpa makna. Ini kita kasih waktu satu menit dulu ya untuk memilih, karena banyak kali. Jadi butuh biar fokus nanti sama apa nih. Silakan. Baik. 1 menit untuk memilih. Oke, ya, silakan. Yang voting sudah baru 6 orang, masih lagi 7 orang sekarang. Oke, kita masih ada waktu 20 detik, sisa 5 orang lagi yang belum voting. Ya, ya sudah 1 menit dan sisa 1 orang, jadi saya tutup kembali ke pengamat umum.
Oke, penghitung bunyi tanpa mana, silakan. Terima kasih DTM Wijaya. Rekan Toastmaster dan para tamu yang terhormat, saya akan melaporkan penghitungan bunyi tanpa makna pada siang hari ini. Saya mulai dari Amelia. Saya menemukan 1A, 2 1 1 dan 2 pengulangan. Toastmaster Santi, saya menemukan 4A dan 2 pengulangan suara dan 2 pengulangan kalimat. Kata, maksud saya kata, maaf. DTM Wijaya, saya menemukan 4A dan 1 pengulangan kata. Denny 4A dan 1 pengulangan kata. Lisa hanya 1 pengulangan kata. Ayu 3A, 1 dan 1 dan 2 pengulangan kata. Prana 8A dan 1 1 pengulangan kata. Purwanto hanya 1A. Reza 2A, Hapsari 2A, Jessica 1A, Mike 1A dan 2 jentikan jari. Kemudian saya juga mengamati DTM Miranda dan Toastmaster Dini banyak menggunakan dan jadi mohon lebih diwaspadai. Saya juga akan mengucapkan selamat kepada Toastmaster Haryadi, Toastmaster Harlina, dan Toastmaster Saputra karena saya tidak menemukan satupun bunyi tanpa makna. Sekian laporan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada penilai umum DTM Wijaya. Terima kasih penghitung bunyi tanpa makna Toastmaster Teresia Enda. Sekarang laporan dari pengamat tata bahasa Toastmaster Baturo Aji. Saya persilakan waktu dan tempat. Oke, terima kasih penilai umum DTM Wijaya. Ya, berikut adalah laporan dari hasil pengamatan saya. Pertama-tama, saya tidak akan pergi ke setiap orang dari hasil pengamatan saya. Saya akan memberikan pengamatan secara umum. Untuk pertama, kata acuan. Saya sebutkan siapa saja yang menyebutkan kata acuan. Pertama, Lisa 1 kali, Miranda 1 kali, Reza 3 kali, Saputra 1 kali. Jadi selamat kepada nama-nama yang saya sudah sebutkan. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari kesalahan dari bahasa asing yang masih digunakan. Contohnya seperti US dollars, seharusnya dolar Amerika. Core value, seharusnya nilai inti. Excellence, fadilat. Website, situs website. Download, unduh. Background, latar belakang, dan unmute. Ini banyak sekali yang, karena kita sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, jadi kita sering pakai unmute, itu mungkin bisa digunakan, diganti menjadi diaktifkan atau disuarakan. Dan contohnya juga seperti thank you, seharusnya terima kasih. Voting, memilih. Project, seharusnya proyek. So, jadi. Nervous, gugup. Path, jalur. Chat box, kotak pesan. Mute, senyap. Bermake up, bersolek. Ya, dan sebagainya. Jadi itu adalah kata-kata dalam bahasa Inggris yang kita sudah terbiasa, yang kita sering gunakan. Untuk selanjutnya kata-kata yang tidak baku. Contohnya seperti kata-kata yang berakhiran in. Ngikutin, dimarahin, disamperin, dibantuin. Seperti yang kita tahu itu bukan kata baku, jadi seharusnya diganti seperti ngikutin, mengikuti, dimarahin, dimarahi, samperin, dihampiri, dan lain sebagainya.
Untuk kata-kata yang mungkin bisa dialternatifkan atau kata-kata yang kurang lengkap atau kurang tepat. Contohnya, saya ingin mengatakan. Dalam konteks ini saya menyimak bahwa akan lebih baik bila dikatakan saya ingin menjelaskan. Lalu kecil dulu lama-lama menjadi bukit. Itu lebih tepatnya sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, dan beberapa majas yang saya simak hari ini, contohnya seperti hiperbola, saya merasa seperti terbang. Masih butuh makan manusia. Dan personifikasi mengundang alam semesta. Majas paradoks, tidak ada masalah dalam masalah. Majas simile, bagaikan lari dengan kaki terikat. Dan terakhir majas metafora, itu ada di dalam darah saya. Pergilah dengan sepenuh hati. Sekian laporan dari saya, kembali kepada penilai umum. Terima kasih Pak Toastmaster Batoro Aji untuk laporannya. Oke teman-teman, inilah giliran saya sebagai penilai umum. Saya akan memberikan penilaian. Sebelum memulainya meeting, sangat luar biasa Presiden kita Ayu Ananda ya. Dia sebelum meeting aja, sehari sebelumnya sudah gradilasi. Ini membuktikan Presiden kita, klub ini sangat persiapan. Dan saat meeting tadi sebelum mulai, saya lihat semua member saling menyapa. Saya melihat ada atmosfer yang sangat kekeluargaan di klub ini. Saya juga merasakannya ketika ikut meeting ini. Saat mulai 13.58 tepat waktu. Dan untuk peran pembantu, ya pengamat tata bahasa sangat detail, sangat bagus, Batoro Aji. Untuk Toastmaster Teresia Enda juga sangat detail. Cuma pengulangannya apa harus disebutkan biar pembicaranya tahu. Ya, untuk penghitung waktu tidak ada masalah. Lalu untuk pembicara, saya loncat ke pembicara apa dulu? Topik spontan dulu. Untuk pembawa topik spontan, Reja sudah bagus, kasih pernyataan 2 kali dibaca dan diketik supaya pembicara tetap tahu. Cuma ada satu masukan untuk pembawa topik spontannya. Menurut saya pernyataannya terlalu sulit. Dari 6 soal itu, 5 itu pernyataan itu sulit. Jadi begini, untuk member Toastmaster tidak masalah, tapi image-nya adalah kepada tamu. Dia terkejut, wah susah sekali. Saya aja nggak berani ngomong, apalagi jawab pernyataan ini. Jadi usahakan campur aja, mau sulit 1-2, tapi yang lain lebih banyak mudah, ya. Seperti itu. Untuk yang menjawab topik spontan, semua jawaban dari pernyataan ini semua bagus. Cuma saran dari saya, pernyataannya jangan diulang lagi, langsung aja karena waktu topik spontan terbatas. Yang kedua adalah untuk setiap kali topik spontan, apalagi di kontes, setiap pernyataan itu kita memerlukan jawaban itu setuju atau tidak setuju pernyataan. Saya lihat dari semua yang jawab topik spontan ini tidak mengatakan setuju atau tidak setuju. Mereka hanya menjawab, tapi tidak mengatakan saya setuju nggak pernyataan ini atau tidak. Ya, ini catatan penting, apalagi di kontes. Selanjutnya untuk pembicara. Pembicara pertama Lisa Henawati. Untuk pidato pertama memecahkan kekakuan sudah sangat bagus sekali, saya melihat percaya diri. Dan satu yang kesamaan dari saya dengan Toastmaster Lisa adalah sama ibu saya juga berjudi, hampir ditangkap. Kita sama senasib. Satu masukan saya untuk Toastmaster Lisa, cuma untuk pidatonya sudah sangat bagus, cuma perlu beri jeda. Tadi saya lihat Toastmaster Lisa ngomong terus tidak ada jeda. Ya, jeda itu penting. Yang kedua adalah Toastmaster Ayu Ananda untuk panduan ke level 1 proyek kedua A ya. Saya melihat untuk sudah bagus pidatonya, cuma
sedikit saran dari saya, poinnya itu terlalu bercabang. Yang saya melihat adalah tadi di pertama pembukaan topiknya beda-beda esko, lalu di share screen mudahnya belajar di Toastmaster, ya website, lalu di terakhir apa yang didapat di Toastmaster. Saya rasa terlalu bercabang. Ya, pilih satu poin aja, jangan terlalu banyak poin, satu poin tapi detil. Jangan banyak poin, membingungkan. Ya, oke. Selanjutnya untuk Purwanto, pidato yang sangat bagus, ya cerita sendiri. Saya melihat dari tujuan pidatonya tadi menggunakan bahasa perumpamaan, hiperbola dan imajinasi. Ya, memang pidato yang bagus. Tapi untuk Purwanto sedikit masukan. Di Toastmaster itu kita pidato itu bukan seperti stand up comedy, tapi selalu ada pesan yang mau dibawa pulang oleh audiens. Ya, bagus di terakhir memang ada pesan singkat, tapi lebih bagusnya pesannya disinggung di isi dan di pembukaan juga. Jangan di akhir aja sedikit. Ya, itu masukan saya untuk Purwanto. Lalu saya masuk ke penilaian. Untuk Toastmaster dini sudah bagus, ya tidak ada komentar. Untuk Distinguished Toastmaster Miranda juga sudah bagus. Cuma satu poin yang terlewatkan. Ini yang paling penting di Toastmaster. Setiap pembicara itu kita harus menjelaskan apakah mereka sudah sesuai dengan tujuan pidato mereka. Ya, di sini Toastmaster Miranda tidak bilang apakah Toastmaster Ayu sudah sesuai dengan tujuannya pidatonya, iya atau tidak. Oke, lalu untuk penilai ketiga Dika Prana. Dika Prana mungkin baru bergabung ya di Toastmaster ya, mungkin ya menurut saya. Di Toastmaster itu untuk penilaian itu sesi kita singkat, jangan bilang terima kasih lagi, langsung aja ke poin penilaian. Yang kedua saya melihat suaranya kurang jelas. Yang ketiga adalah sama, tidak membahas apakah pembicara itu sudah sesuai dengan tujuan pidato, iya atau tidak. Seperti itu, ini yang penting. Jadi secara keseluruhan pidato hari ini sudah sangat bagus, ya. Dan hari ini kita selesai juga tepat waktu. Teman-teman, jadi saya tunggu untuk meeting selanjutnya. Itu aja, saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih secara keseluruhan. Baik, Saya terima kembalikan kasih ke pembawa acara. DTM Wijaya untuk penilaiannya yang sudah sangat tepat sasaran menurut saya. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin memanggil kembali penghitung suara kita, Denny, untuk mengumumkan para pemenang suara terbanyak dari ketiga sesi tersebut. Silakan, Denny. Ya, terima kasih pengacara acara. Oke, dalam suatu cara, ya bukan yang penting siapa yang menang, tapi apa yang kita dapat. Jadi tidak ada yang menang dalam hal ini, cuma ada yang dipilih oleh semua orang sebagai yang mereka sukai. Dan untuk itu kita mulai pertama dengan pidato direncanakan pilihan. Saya harap sebelum itu kita tepuk tangan untuk round of applause. Dan pemenangnya adalah Purwanto. Tepuk tangan untuk Purwanto. Thank you. Terima kasih. Nggak boleh bilang thank you di sini. Oke. Setelah itu, kita berlanjut ke topik spontan pilihan kita semua, di mana adalah dan adalah Apsari. Ini sangat ketat, di mana beda satu suara. Apsari. Dengan siapa? Terima kasih, Denny. Terima kasih, teman-teman. Dan penilai individu pilihan, kita adalah Dika. Selamat kepada Dika. Oke, selamat kepada para pemenang. Saya kembalikan ke pengarah acara. Baik,
Terima kasih Denny dan selamat untuk semua pemenang pada masing-masing sesi. Kita sekarang sampai di penghujung acara. Jadi saya akan menutup acara ini. Terima kasih sekali untuk semua rekan-rekan Toastmaster dan juga para tamu undangan bisa hadir. Dan saya meminta maaf apabila ada kesalahan pada saat penyampaian. Sekarang saya akan mengembalikan acara ini kembali ke Ibu Presiden, Ibu Ayu Anantia. Terima kasih Amelia, terima kasih kepada semua yang sudah hadir, para anggota debat, para pemegang peran dari Klub Toastmaster di mana saja, dan para tamu yang terhormat. Keberadaan Anda sangat berarti, dan partisipasi Anda sudah menambahkan kualitas dalam pertemuan debat siang hari ini. Pertemuan yang meriah, dengan senyum dan gelak tawa. Jadi saudara-saudari yang terkasih, kita sudah melihat dan menyaksikan apa sih itu pertemuan Toastmaster yang para pembicaranya belajar untuk menyampaikan pidato atau pesan dalam suatu kerangka dan waktu yang jelas. Dan para pemegang perannya memimpin dalam bidangnya masing-masing. Konsep ini dapat ditemukan di semua klub Toastmaster, di mana saja dengan sedikit variasi di sana dan di sini. Yang tetap memegang teguh prinsip pertemuan Toastmaster. Ada yang berbicara dan ada yang memberi umpan atau memberi umpan balik. Saya ingin mengajak para tamu sekalian untuk bergabung menjadi anggota debat. Bagi yang berminat, silahkan langsung menghubungi saya. Atau mungkin ada beberapa yang anggota Toastmaster yang dipercaya, bisa. Sekian dari saya. Buat rekan-rekan dan para tamu, apabila masih memiliki waktu, silahkan tetap berada di sini sebentar. Kami masih memiliki beberapa pengumuman. Dan satu lagi, kami ingin mendengar kesan dan pesan Anda. Sekarang saya akan menutup dulu pertemuan ini secara resmi ya, sebelum kita masuk ke pesan-pesan dan pengumuman. Pertemuan ditutup.